Oke, jadi sekali lagi untuk memahami kitab Tawarik, kita harus ngerti dulu bahwa kitab Tawarik itu pertama-tama ditulis untuk dibaca oleh orang-orang yang pulang dari Babel atau orang-orang yang nggak mau pulang dari Babel. Jadi buku-buku ini ditulis di zaman pemulangan itu. Diharapkan ketika orang-orang yang pulang maupun yang nggak pulang baca, mereka menerima kasih karunia. Dan hari ini, buku ini udah ribuan tahun berlalu dibanding zaman kita. Tapi mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu dari situ. 1 Tawarik 8 itu adalah silsilah dari suku Benyamin. Kalau teman-teman ingat, terakhir kita bahas 1 Tawarik 7, itu pun ada suku Benyaminnya, tapi cuma sedikit. Nah, di 1 Tawarik 8, penjelasan tentang suku Benyaminnya jadi panjang. Nah, pertama begini, 1 Tawarik 8 di bagian awal itu kasih tahu kalau Benyamin itu punya 5 anak. Bela, Asibel, Ahra, Noha, sama Rafa. Kemudian hanya anak-anak dari Bela yang ditulis. Anak-anaknya Asibel, berarti cucunya Benyamin dari anak-anak yang lain tuh nggak dicatat. Itu. Kemudian lompat pencatatannya ke Ehud. Ehud itu, kalau teman-teman ingat, Ehud itu hakim. Salah satu hakim di zaman hakim-hakim yang berasal dari suku Benyamin. Dia itu yang tangan kanannya cacat. Ini Ehud. Kemudian dicatat juga keturunan-keturunan dari Ehud ini. Nah ini, dari Saharaim itu bukan anak Ehud, tapi keturunan Ehud. Jadi Saharaim ini jauh ya, keturunan jauh dari Ehud. Ini keturunan-keturunannya. Yang warna kuning itu istrinya. Jadi dia ada 3 istri. Terus itu yang bawah-bawahnya itu anak-anaknya. Terus ke bawah itu anak-anak. Di paling bawah kanan, kalau teman-teman lihat, itu ada tulisan 11 nama lagi, itu saya nggak muat, jadi masih ada nama 11 lagi di situ. Berikutnya dicatat tentang suku Benyamin yang tinggal di daerah Gibeon. Salah satunya itu Saul. Saul tuh yang Raja Saul itu loh. Raja Saul ya. Terus dicatat juga tentang anak-anak Saul, terutama yang dari Yonatan. Ini juga masih panjang, saya nggak masuk ke sini karena nggak muat, tapi nanti pas kita bahas akan saya masukin. Nah, jadi jangan bingung, nama-nama yang ada di 1 Tawarik 8 itu sebenarnya begini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari 1 Tawarik 8? Atau kenapa sih Tawarik itu ditulis dan dicatat seperti ini? Kita belajar sebelumnya kan, Tawarik itu nggak sesederhana itu kan. Di setiap Tawarik itu kita belajar sesuatu. Nah, sekarang kita akan lihat Tawarik 8. Pertama, ciri-ciri khususnya adalah anak-anak dari Benyamin sendiri. Pencatatan tentang anak Benyamin di Alkitab itu sebenarnya ada di 4 tempat. Benyamin itu ada 4 tempat pencatatan. Dan di keempat pencatatan itu, semuanya nggak ada yang sama. Nih, di Kejadian 46, catat anak-anak Benyamin. Ada berapa tuh? 10, ada 10 anak Benyamin. Di Bilangan 26, anak Benyamin cuma ditulis 5. Terus di 1 Tawarik 7, anak Benyamin cuma ditulis 3. Dan sekarang di 1 Tawarik 8, anak-anak Benyamin ditulis 5. Jadi ini kita bisa pikir, kok 4 tempat di Alkitab beda sekali pencatatannya. Hanya ada satu pengecualian, yaitu Bela. Kalau teman-teman perhatiin ya, di setiap nama, hanya Bela yang ada di 4 tempat ini. Di setiap pencatatan selalu ada Bela. Sedangkan yang lainnya ada di satu tempat, tapi yang lain nggak ada. Nah, kalau kita menimbang kebiasaan Alkitab, maka kita bisa tebak, kita bisa perkirakan antara 3 hal. Pertama ya, bisa jadi satu orang itu punya 2 nama. Misalnya contoh, Raja Yekonya, kita tahu nama lainnya Yoyakin.
Atau Yakub, nama lainnya siapa? Israel. Jadi ada banyak orang yang namanya sama. Bisa jadi salah satu nama ini adalah nama lain mereka. Yang kedua, di saat silsilah dicatat, kita tahu nggak seluruh silsilah dicatat. Biasanya banyak yang dibuang. Contoh, kalau baca di silsilah di Kejadian 5, itu dicatatnya ada memperanakan Set, kemudian memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Berarti banyak kan, tapi nggak dicatat. Atau misalnya anak-anak Daud, di silsilahnya dicatat cuma 7. Padahal kita tahu ada anak ke-8. Nah, jadi beberapa tempat di Alkitab, tidak semua anak laki-laki dicatat. Ada beberapa yang dibuang. Nah, kalau di silsilah di dalam dunia, di dunia kita hari ini, biasanya orang itu kalau nggak dicatat dalam silsilah, itu biasanya dia melakukan sesuatu yang mempermalukan keluarga. Tapi kalau di Alkitab, ketika nama seseorang itu dihilangkan atau dikeluarkan dari silsilah, itu berarti biasanya ya dia melakukan dosa besar terhadap Tuhan atau dia melawan Tuhan, makanya nggak dicatat lagi. Nah, ada juga kemungkinan ketiga, ketika silsilah dicatat, kadang-kadang itu bukan nama anaknya langsung, tetapi keturunan jauh. Jadi kayak seolah-olah dicatat bapaknya sama anak, tapi ternyata itu bukan bapak sama anak, tapi bapak sama cucu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau melihat konsistensi pencatatan kitab Tawarik, kita bisa berat ke arah yang nomor 2, tentang seseorang itu dihilangkan dari silsilah karena ada dosa. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena begini, kalau kita lihat pembahasan berikutnya, nih ya, sekarang kita mau lihat pembahasan mengenai keturunan Ehud, yaitu Saharim. Nih, yang Saharim ini ya. Ehud, Saharim itu keturunan Ehud. Saharim itu dicatat seperti ini. Saharim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tuh yang orange sebelumnya, yang orange ini dua ini, Husim dan Baara ini istri-istrinya sebelumnya diusir. Terus dia kawin lagi sama si Hodes di daerah Moab. Nah, Saharim mendapat anak-anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, dan lain-lain itu tuh. Itu anak-anaknya. Jadi teman-teman jangan bingung ya tentang nama-namanya, jangan dihafalin juga. Saya cuma mau tunjukin doang. Jadi Hodes ini adalah istri baru Saharim setelah dia mengusir Husim sama Bara, istrinya yang lama. Dia pindah ke daerah Moab, dia kawin dengan ini, Hodes ini, dan hasilnya anak-anaknya ini. Nah, kalau teman-teman ingat, Ezra, pencatat waktu kita belajar buku 5, kita belajar Ezra. Ada yang bisa baca nggak? Ezra 9, bentar. Ezra 9 ayat 3 gitu, coba. Apa namanya? Ada yang bisa baca? Ezra 9 ayat 3. Saya cari dulu ya. Kalau yang udah ketemu, boleh baca dulu. Ezra 9 ayat 3. Ezra 9 ayat 3, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Kenapa? Karena ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dan dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amun, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka.
sehingga bercampurlah benih yang kudus. Nah, jadi kan waktu Ezra pulang, kan Ezra juga yang tulis kitab Tawarik kan. Jadi ketika Ezra tulis kitab Tawarik ini, itu belum lama ketika Ezra melakukan ini, yang pertobatan ini, dia merobek bajunya, cabut rambutnya, belum lama. Kan kemudian kita belajar apa? Ezra panggilkan orang-orang mana sih yang kawin sama orang lain, sama suku lain, sama bangsa lain, bisa tuh. Nah, mungkin ini kemungkinan salah satu si Saharim ini. Dia menikah sama Hodes di daerah Moab. Punya anak ini. Nah, jadi eh, Saharaim yang adalah keturunannya Ehud menceraikan, mengusir ya, kalau kata mengusir itu, menceraikan lalu mengusir dua istrinya itu. Tapi kemudian ayat Tawarik dicatatnya begini lagi, setelah kasih tahu anak-anak yang didapat dari Hodes, pencatatan pindah. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapatkan anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah terus panjang yang saya tuliskan di sini, masih ada 11 nama lagi. Jadi walaupun istrinya sekarang adalah Hodes, tapi dicatat secara detail apa? Anak-anak dan kaum keluarga yang dihasilkan dari dua istri lamanya, yang orang-orang Israel. Itu perbedaannya. Jadi di 1 Tawarik 8 ada pencatatan khusus tentang Saharaim, tapi dibedakan antara keturunan dari istri barunya yang orang Moab sama keturunan istri lamanya yang udah diceraiin, tapi orang Kanaan. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa? Oh, yang dicatat, yang diakui, padahal kan sebenarnya masih banyak tuh keturunan Hodes yang bisa dicatat, itu nggak dicatat sengaja. Tapi malah menekankan silsilah yang di sini, yang di sebelah kanan. Jadi, kalau kita lihat arti nama Saharaim itu dua subuh, atau subuhnya double, subuh-subuh gitu. Nama istrinya tuh pertama Husim. Husim itu artinya buru-buru. Sedangkan Ba'ara itu artinya kasar atau bodoh. Nah, kalau kita lihat Saharim itu punya dua istri, berarti dia itu tidak puas hanya dengan satu istri. Dia kawin lagi sama istri kedua, Ba'ara. Tapi kemudian mungkin di mata Saharaim, atau mungkin memang aslinya mereka itu sesuai namanya buru-buru atau kasar atau bodoh, tapi mungkin bagi Saharaim dua istrinya ini yaitu kasar atau bodoh atau orangnya buru-buru. Maksud saya adalah kemungkinan Saharaim menganggap di mata dia dua istri ini sudah nggak layak jadi istrinya dia, makanya diusir. Apapun alasannya, dia usir dua istrinya ini, lalu pindah ke mana? Ke Moab. Nah, sedangkan Ehud itu ya kalau baca di Hakim-Hakim, Ehud itu adalah keturunan Benyamin yang melawan bangsa Moab, Raja Eglon orang Moab waktu itu. Jadi ini Ehud lawan Moab, tapi Saharaim dia malah pergi ke tempat Moab dan kawin sama orang Moab yang namanya Hodes. Arti nama Hodes itu bulan baru. Nah, tapi karena kita lihat struktur pencatatannya, walaupun Hodes itu punya anak banyak yang diakui memiliki perjanjian atau yang diakui sebagai orang-orang yang masuk dalam silsilah suku Benyamin, itu yang sebelah kanan ini, yang anak-anaknya dari istri yang lama, orang Israel sejati. Sehingga warisan tanah itu diberikannya kepada apa? Bukan 7 suku, tapi bukannya yang anaknya yang 7 yang dia dapat di Moab, tapi warisan tanahnya itu didapat oleh istri yang udah diceraiin itu. Nah, jadi ketika orang-orang yang pulang dari Babel melihat peristiwa ini,
mereka tuh sadar, oh kita tuh nggak boleh kawin campur, nggak boleh ambil eh, istri dari bangsa-bangsa lain, untuk mengingatkan bahwa menikah dengan orang-orang yang tidak percaya itu dilarang, dilarang ya. Nah, balik lagi, eh, kemungkinan kita nggak tahu ya, tapi yang jelas dia ceraiin dua istrinya, tapi dia kawin lagi sama satu istri, berarti dia tuker dua istri sama satu istri nih, dia tuker nih. Mungkin dia lebih cantik atau lebih apa gitu. Apapun itu, di mata Saharaim, Hodes ini mampu menggantikan dua ini. Kita nggak tahu apa itu fisiknya, apa itu materinya. Jadi kita bisa lihat apa, Saharaim ini orang yang penuh dengan keserakahan, keserakahan dunia. Jadi yang perlu orang-orang generasi itu pulang, waktu mereka pulang itu mereka harus tahu bahwa apa yang mereka anggap indah, baik, itu belum tentu sama seperti apa yang Tuhan anggap baik. Sekali lagi, orang-orang yang pulang dari Babel tuh harus mikir, apa yang baik di mataku itu belum tentu baik di mata Tuhan. Dan juga sebaliknya. Nah, kalau kita contohin misalnya, dulu, waktu di kitab Kejadian, itu sudah pernah terjadi kan, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan itu cantik-cantik, anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Anak-anak laki-laki Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik. Lalu dia kawinin. Akhirnya benihnya tercampur. Terus Salomo, dia bawa banyak sekali istri-istri. Ada 700 istri, 300 gundik. Itu yang mencondongkan hatinya kepada berhala. Nah, istri yang baik di mata Tuhan itu, kalau hari ini kita lihat ya, sukses itu apa sih? Di mata kita apa? Kalau sukses di mata Tuhan tuh secara rohani. Perempuan pun yang baik di mata Tuhan tuh yang apa? Yaitu yang tahu firman, kenal firman, punya iman, seorang perempuan yang hidup sesuai dengan iman, makanya hatinya baik. Contoh, kayak istrinya Ishak. Ishak itu kan waktu kawin kan dia nggak tahu istrinya siapa. Tiba-tiba papanya suruh hambanya pergi cariin dia istri dari suku yang sama dengan papanya. Dapatlah apa Ribka. Ribka itu waktu datang disuruh ngapa? Dimintain tanda oleh Eleazar apa? Kalau ada perempuan, kasih aku minum, kasih semua onta-ontaku minum, maka aku akan, berarti dia yang dipilih Tuhan. Untuk bisa kasih minum onta itu minumnya banyak loh. Bukan kucing, onta loh. Onta itu minumnya banyak. Dan Eleazar waktu itu hambanya Abraham itu bawa banyak onta kan. Itu si yang ngangkatin air minum itu Ribka. Jadi Ribka pergi turun, ngangkat, timba air, masukin ke buli-buli itu, angkut, kasih minum onta. Sebanyak itu. Berarti kita bisa tahu bahwa Ribka ini paling nggak kan keker kan. Nggak mungkin cewek-cewek lemah gemulai bisa melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Tapi kalau kita baca di Kejadian 26, coba ada yang bisa baca Kejadian 26 ayat ayat 9. Ya, saya baca ya. Kejadian 26 ayat 9. 26 ayat 9 berbunyi demikian. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Nah, kalau baca ayat sebelumnya atau sesudahnya, ditulis apa di situ? Karena saya takut, katanya apa? Orang-orang di situ nggak kenal Tuhan. Aku takut istriku diambil. Kenapa? Karena Ribka ini cantik. Dia bilang begitu. Nah, jadi Alkitab bilang apa? Ribka itu cantik. Tapi kita tahu apa? Ribka itu keker, paling nggak dia bisa bawa banyak banyak apa ya? Banyak minum, bisa bawa air.
Jadi cantik di mata Tuhan sama cantik di mata kita tuh beda. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita hidup sambil memiliki mata yang memandang ke arah yang sama dengan Allah. Makanya ada lagu kan yang aku ingin berada di tempat di mana Allah berada. Aku ingin melihat kemana arah-arah Allah melihat. Sama pandangan kita, hikmat kita tuh sama sekali berbeda sama Allah. Nah, jadi ketika melihat nama-nama anak-anak Benyamin itu di tempat-tempat berbeda, terus kemudian bagaimana Saharaim ini membuang istrinya, lalu mengambil yang baru, kita bisa simpulkan bahwa apa? Oh, ini tentang orang-orang yang melakukan dosa di hadapan Allah. Makanya nama-namanya dihilangin, dibuang. Nah, terus kalau kita lanjut ya, kalau kita lanjut ke pencatatan-pencatatan yang spesial lagi, ini kan 1 Tawarik 8. Kita akan lihat sekarang yang bawah nih, keturunan Saul. Keturunan Raja Saul itu ditulis dengan detail. Ini panjang. Bahkan di paling bawah itu ada Ulam kan, masih banyak lagi dicatat anak-anak Ulam adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Ada lagi anak dan cucu mereka, banyak, masih ada 150 orang. Nah, di pencatatan ini ngasih tahu kita bahwa kenapa sih suku Benyamin itu dicatat begitu lengkap, begitu detail? Karena pertama ya, Raja Saul itu kan raja pertamanya Israel. Nah, tapi karena dia melakukan dosa, maka Raja Saul ini kehilangan tahtanya, kehilangan kekuasaannya. Tapi, walaupun Raja Saul ini melakukan dosa, keturunannya banyak sekali. Dia. Tuhan jaga keturunannya. Bahkan keturunannya itu bisa kembali pada saat pembuangan. Keturunannya itu masih dijaga Tuhan. Nah, hal itu memperingatkan bahwa orang-orang Israel pun yang sekarang lagi pulang dari Babel, mereka itu dulu, 70 tahun yang lalu, mereka itu dibuang kenapa? Karena bangsa mereka, nenek moyang mereka itu melakukan dosa, sama seperti Saul. Tapi meskipun begitu, di tempat pembuangan Allah jaga, dan mereka itu saksi langsung, kami ini generasi yang pulang. Jadi Allah memperlihatkan bahwa walaupun umatnya itu berbuat dosa, Allah hukum, tapi Allah nggak pernah tinggalin. Nggak pernah tinggalin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih hubungannya dengan meninggalkan. Tadi kan Syaharem meninggalkan istrinya yang lama, terus pilih istri yang baru. Nah, waktu kerajaan Israel itu pecah, Israel Utara sama Israel Selatan, Yehuda Selatan pecah, suku Benyamin itu memilih berada di pihak suku Yehuda. Jadi ketika waktu itu Raja Rehabeam itu berbuat suatu kejahatan dengan menaikkan pajak, kan semua suku protes kan? Semua suku protes dan pindah berkumpul di atas, di bagian wilayah atas, membentuk suatu kerajaan baru, Israel Utara. Yehuda tuh ditinggalin, tapi Benyamin dia ikut Yehuda. Dia memilih berada bersama dengan perjanjian Allah yang diberikan kepada Daud. Yehuda kan keturunan Daud kan? Daud itu kan keturunan Yehuda. Jadi sesuai dengan perjanjian yang diberikan kepada Daud, kerajaan itu ada pada Daud. Janji Mesias itu ada pada Daud. Akhirnya Benyamin itu tetap memilih untuk berada bersama-sama di tempat perjanjian diberikan. Bersama-sama berada di tempat bait suci ada. Oleh karena itu, Benyamin itu dan Yehuda itu jadi dua suku penting yang menjaga tradisi Israel. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa suku Benyamin ini adalah suku yang menerima perjanjian yang sama dengan suku Yehuda. Mengingatkan ke orang-orang yang pulang bahwa apa? Penting sekali untuk memilih yang benar.
Ya, jadi dari tadi itu dari 1 Tawarik 8 kita bisa simpulkan apa? Ini semua ada benang merahnya, ada poin yang mau disampaikan. Dan kalau kita simpulkan, kayak Ehud tangan kanan, suku Benyamin kan artinya tangan kanan, kan? Anak tangan kanan. Ehud itu kidal karena tangan kanannya cacat, tapi dia dipakai Allah dengan hebat. Terus suku Benyamin sekarang pun dipakai dengan sangat hebat. Makanya orang-orang yang pulang, kalian harus bisa menjadi orang yang dipakai dengan hebat. Suku Benyamin ini. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh hebat di suku Benyamin, kayak Esther, Mordekai, Saulus atau Paulus ya. Paulus itu kan dari suku Benyamin kan. Di zaman Perjanjian Baru, Paulus itu banyak sekali menginjil. Nah, jadi seperti itu mengingatkan dan memberi kekuatan kepada orang-orang yang pulang dari Babel tentang apa yang kita pandang baik, apa yang dunia pandang baik itu nggak boleh salah pilih. Itu ya poinnya ya. Jadi mereka harus pulang, dan bagi kita pun hari ini, kita nggak boleh salah pilih. Apa yang baik menurut kita, itu yang kita ajarin ke orang-orang. Nah, kalau apa yang baik bagi kita itu benar-benar baik, sesuai dengan standar Allah, maka bagus. Tapi kalau apa yang baik di mata kita itu sebenarnya bertentangan dengan Allah, maka benih-benih yang kita taburkan kemanapun kita berada, semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu padahal semuanya itu cuma sia-sia. Nah, itu 1 Tawarik 8. Sekarang kita lanjut ke 1 Tawarik 9. 1 Tawarik 9 itu berbicara mengenai silsilah dari orang-orang yang balik. Nah, di ayat 1 dan 2, di sini sudah dibedakan secara langsung. Ayat 1-nya, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang-orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali tanah-tanah milik mereka di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Nah, di awal 1 Tawarik 9, ditekankan atau dibandingkan antara dua. Ini sama-sama orang, sama-sama apa ya? Ini adalah orang Israel, tapi beda. Ini bedanya 70 tahun minimal ya. Jadi ada orang-orang yang diangkut karena apa? Karena perbuatan mereka tidak setia. Tapi ini adalah orang-orang yang pulang. Jadi mengingatkan mereka bahwa dulu nenek moyang mereka tuh tidak setia, makanya dibuang. Tapi sekarang orang-orang ini pulang, menetap di kota mereka. Ini bandingin dua. Nah, tapi dari yang pulang ini ada 4 tipe. Dibuang semua, tapi yang pulang ada 4 tipe. Nah, yang pulang ini ditekankan orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, sama para budak di Bait Allah. Itu ya. Nah, kita akan lihat yang ini nih, para budak di Bait Allah. Ini karakter spesial. Kenapa? Karena para budak di Bait Allah ini dicatat bersamaan dengan orang-orang Israel, para imam, dan orang Lewi. Kenapa sih para budak di Bait Allah ini dicatat? Kalau bahasa Ibraninya itu netinim. Netinim itu dari kata Natan. Artinya hadiah atau yang diberikan. Sebelum pembuangan, nggak ada berita pencatatan tentang suku Netinim, nggak dicatat. Tapi kalau kita lihat di catatan Ezra 8 ayat 20, nih, Ezra 8 ayat 20, dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud pada para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Orang-orang Netinim itu adalah budak. Sedangkan orang Israel itu nggak boleh jadi budak, apalagi diperbudak oleh suku sendiri, nggak boleh. Jadi kita bisa tebak, para Netinim ini adalah orang-orang suku lain. Kalau lihat sejarah, kapan pertama kalinya orang suku lain itu jadi budaknya orang Israel? Waktu Yosua pimpin orang Israel menaklukkan Kanaan.
di Yosua 9, Yosua itu lagi naklukin kota-kota Kanaan, tiba-tiba ada satu suku Gibeon, itu mereka nyamar. Suku Gibeon itu dekat sama tempat lokasi orang Israel lagi berkemah. Tapi karena mereka ketakutan, mereka pakai taktik. Mereka nyamar, pakai pakaian yang compang-camping, pakai roti yang jamuran, pakai kantong anggur yang udah kering. Mereka bilang, nih kami pergi itu masih dalam keadaan ganteng, minuman masih bagus, semua roti masih masih belum jamuran, sepatu pun masih bagus. Sekarang kami samping jauhnya ketemu kamu, lihat nih, udah compang-camping. Kami datang itu mau minta damai. Jadi kamu harus bikin perjanjian sama kami jangan musnahin kami. Yosua ketipu, setuju, mereka bikin perjanjian. Tapi ternyata begitu jalan dekat, kampung mereka tuh dekat situ. Nah, sejak saat itu Yosua bilang apa? Dicatat di sini. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami, oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu, tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan. Nah ini pertama kalinya orang-orang orang bangsa lain itu jadi budaknya orang Israel. Nah, waktu pemerintahan Daud, kalau pemerintahan Saul itu menaklukkan banyak wilayah kan. Tapi Saul itu hanya pilih orang-orang yang kuat untuk dijadiin pasukan. Tapi kalau Daud itu banyak cari budak-budak di Bait Suci. Makanya dicatat Daud memberikan budak-budak untuk membantu pekerjaan orang Lewi. Jadi kalau ada imam dibantu oleh Lewi, Lewi pun dibantu lagi oleh siapa? Budak-budak. Itu ya. Ini. Nah, jadi apa sih pentingnya dicatat budak-budak? Jadi budak itu kan pertama suku bangsa lain. Belum lagi mereka itu budak. Sewaktu mereka jadi budak di Yerusalem, posisinya jelas mereka budak dan ada atasan mereka. Tapi ketika mereka dibuang ke Babel dan hidup sama-sama di Babel, itu semua jabatan kan hilang. Tapi ketika mereka diperintahkan raja untuk pulang, secara ajaib suku Netinim ini ikutan pulang. Padahal kan kalau yang namanya boleh pulang, mereka pura-pura aja pulang, kemudian lari kemana? Lari ke tempat negara asal mereka. Bisa nggak? Bisa. Ngapain dia lari ke Yerusalem ikut? Apalagi ikut pulang untuk jadi budak lagi. Waktu Ezra pulang, Ezra tuh hitung jumlah orang yang ikut pulang tuh siapa aja sih. Waktu mereka hitung, ternyata didapetin nggak ada satupun orang Lewi. Jadi dia utus 9 orang pergi ke tempat-tempat tinggal orang Lewi, cari. Nah, di tempat orang-orang Lewi itu, ada 38 orang yang mau pulang. Selebihnya apa nih? Ada 220 orang yang mau ikut pulang, budak. Nah, budak-budak ini artinya apa? Mereka tinggal di wilayah yang sama dengan orang Lewi, di pembuangan. Budak itu pasti melakukan pekerjaan yang susah, berat. Tapi mereka pulang dengan mental seperti itu. Hebat ya. Oleh karena itulah di kitab Ezra maupun di kitab Nehemia, nama-nama mereka tuh dicatat. Dan sekarang pun dicatat. Budak-budak di Bait Allah tuh namanya dicatat. Walaupun mereka bangsa asing, bukan darah dan daging suku Israel, tapi karena mereka sudah terbiasa melayani di Bait Suci, mereka sadar dengan pasti bahwa Allah Israel itu Allah, beneran Allah. Sementara Allah nenek moyang mereka atau Allah di tempat lain, itu bukan Allah. Makanya ketika ada kesempatan pulang, mereka nggak mau pulang ke negara mereka. Mereka memilih untuk kembali dan kembali melayani Allah. Jadi mereka tuh pulang bukan mau melayani lagi. Mereka pulang mau melayani Allah. Dengan hati yang takut. Apakah ini orang yang sama dengan yang dulu? Bukan. Ini keturunan-keturunan mereka loh. Bukan keturunan orang-orang yang dulu melayani di Bait Suci loh. Ini anak-anak mereka, karena udah berlalu 70 tahun kan. Berarti betapa kuatnya iman para budak ini. Sampai mereka bisa mewariskan iman di Babel,
seperti kalau mereka melayani itu adalah suatu berkat besar. Makanya ketika pesan ini datang, mereka pulang. Oleh karena itu, Allah sangat meninggikan mereka dan mencatat mereka sebagai bersamaan dengan imam dan orang-orang lain. Ini bikin orang-orang yang pulang tuh kayak ingat gitu. Ingat ya, jangan kalah sama orang-orang Nethinim. Berikutnya, itu kan para budak di Bait Allah. Sekarang kita akan lihat orang Israel awam. Ketika dicatat orang Israel awam, pertama-tama dicatatnya seperti ini. Di Yerusalem tinggal orang-orang Bani Yehuda, Benyamin, Bani Efraim, dan Manasye. Nah, Efraim dan Manasye itu kan suku Yusuf kan. Efraim Manasye itu adalah suku yang sering dipakai untuk mewakili kerajaan utara. Sedangkan Yehuda Benyamin itu suku kerajaan selatan. Jadi dengan ngomongin orang-orang Israel, orang awam, Yehuda, Benyamin, Efraim, dan Manasye, itu lagi ngomongin keseluruhan dari orang-orang Israel maupun Yehuda. Nah, tapi ketika dirinciin nama-nama yang pulang, hanya dicatat keturunan Yehuda sama keturunan Benyamin yang didetailin. Sementara Efraim dan Manasye itu cuma disebut aja. Pokoknya ada orang utara yang balik. Ada orang yang dulunya Israel Utara udah balik. Nah, jadi ini menekanin apa? Menekanin penggenapan nubuat dari yang disampaikan Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel, saya lupa masukin ayatnya. Yeskiel apa ya? Yeskiel 37 ayat 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Nah, jadi waktu itu Yeskiel dikasih nubuat seperti ini, bahwa kerajaan utara dan selatan itu akan kembali menjadi satu kerajaan. Nah, digenapi ketika pemulangan. Jadi waktu mereka pulang, bukan hanya ada suku Yehuda dan Benyamin, tapi juga ada suku Efraim dan Manasye, dan suku-suku yang lain. Berikutnya, kita akan lihat para imam. Ketika dirincikan para imam yang pulang, dikasih keterangan di ayat 13, 1.760 orang-orang tangkas. 1.670 orang-orang tangkas. Orang-orang tangkas itu bahasa Ibraninya giborehel. Dari kata gibor sama hayil. Hayil itu power atau kemampuan. Gibor itu pahlawan atau orang yang kuat. Jadi orang-orang yang kuat yang memiliki kemampuan. Orang-orang yang kuat yang memiliki kemampuan. Nah, imam yang melayani di bait suci itu diakui Allah sebagai orang yang kuat. Hari ini kita di dunia bisa saja jadi orang yang dipandang rendah atau lemah. Tapi ketika kita melayani di gereja, di mata Tuhan itu kita orang yang kuat, orang yang tangkas. Orang yang kuat. Nah, jadi kita harus kalau ada kesempatan harus melayani apapun itu, kecil ataupun besar harus melayani di bait suci. Nah, kalau manusia tuh kalau cowok tuh suka dilihat itu penuh dengan kemampuan. Misalnya tangguh gitu. Pria tangguh gitu. Kalau cewek tuh sukanya dibilang cantik. Ya kan? Nah, tapi tangguh ataupun cantik itu kan sementara kan. Kalau kita tangguh sehingga orang banyak suka, tapi ketika waktu berlalu ketangguhan hilang, ada orang lain yang tangguh, melarinya ke orang lain lagi. Atau ada yang cantik, ada yang lebih cantik lagi pergi lagi ke orang lain. Jadi semua itu kan hal yang tidak ada yang abadi. Tapi kalau Allah yang kasih kemampuan, itu bukan seperti kekuatan manusia atau kecantikan manusia. Beda.
Karena Allah itu kan kekal. Nah, jadi sebenarnya ya pengakuan siapa yang harus kita cari? Pengakuan Allah. Nggak ada gunanya cari pengakuan manusia. Nah, kalau kita melayani rumah Allah dengan hati yang setia, Allah itu akan menganggap kita sebagai orang-orang yang itu. Gibore hel, gitu. Pahlawan yang berkemampuan. Sekarang yang terakhir, tentang orang-orang Lewi. Ketika mencatat orang-orang Lewi yang pulang, ditekankan bahwa di antara orang-orang Lewi, di antara pemimpin orang-orang Lewi, itu ada penyanyi. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Bilik-bilik itu bahasa aslinya tuh di dalam ruangan. Berarti mereka ini tinggal di dalam bait suci. Mereka bebas dari pekerjaan lain. Kenapa? Karena mereka sibuk. Sibuk itu kalau lihat bahasa aslinya tuh ya, menempatkan sesuatu di atas mereka atau kayak memikul sesuatu. Jadi pekerjaan mereka tuh dijunjung tinggi oleh mereka. Pekerjaan menyanyikan pujian. Mereka menjunjung tinggi. Kalau di zamannya Salomo, Daud dan Salomo itu ada Heman, Asap, sama Etan kan, pemimpin penyanyi kan. Nah ini setelah mereka pulang, keturunan-keturunan mereka itu ada yang menyanyi. Tugas mereka tuh hanya bernyanyi, di memuliakan Tuhan. Ini nunjukin bahwa orang-orang ini harus mempersiapkan diri siang dan malam untuk latihan, mempersiapkan, belajar sambil menyanyi untuk memuliakan Allah. Jadi artinya apa? Ketika di dalam pembuangan pun ada kehidupan yang terus senantiasa memuliakan Allah. Makanya garis keturunan ini nggak hilang. Terakhir, di 1 Tawarik 9 ayat 32 ditulis begini. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Nah, peraturan ini dulu pertama kali diberikan di padang gurun. Dicatat di Imamat 24 ayat 8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Ini, mengaturnya itu ngatur roti sajian ya, setiap Sabat. Jadi roti itu setiap Sabat itu dibikin, ditaruh. Kemudian Sabat berikutnya bikin lagi, taruh yang baru, yang lama diambil. Waktu Daud lari, mau dibunuh Saul, dia pertama kali kan lari ke Rama. Terus dia ketemu imam. Dia lari ke Rama, Gibeah, Nob. Dia ke Nob. Nob itu kota imam. Dia bohong di situ. Dia bilang apa? Aku diutus raja, ada proyek rahasia. Tapi aku lapar. Ada makanan nggak? Nah, imamnya ngomong begini, nggak ada roti. Roti biasa nggak ada, adanya roti kudus. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Jadi ini di berbagai tempat di Alkitab itu menceritakan tentang ritual ini. Ini kan kayaknya ritual kan. Ditetapkan imamat itu di zaman padang gurun. 1 Samuel 21 itu tahun 1000 Masehi, berarti udah berlalu 400 tahun. Dan sekarang itu 1 Tawarik 9, ini peristiwa yang terjadi tahun sekitar 516 sampai 444 Masehi. Berarti udah 1000 tahun berlalu. Jadi ritual 1000 tahun ini masih mereka jaga sambil mereka lakukan, tapi secara khusus dicatat. Nah, itu semua dari tadi dicatat, itu juga untuk kita hari ini. Roti yang diberikan di hari Sabat, itu roti yang baru, bukan roti yang lama. Itu nunjukin apa? Setiap kita perlu untuk pergi ke gereja. Kenapa? Karena di hari Sabat, imam atau pendeta kita itu selalu menyiapkan roti yang baru untuk kita makan. Sekaligus, roti itu kan pagi-pagi dia bikin roti. Bentuk untuk jadi roti kan. Itu sama seperti kita, setiap hari Sabat kita datang untuk dibentuk
menjadi roti. Pada akhirnya roti yang sejati itu apa? Yesus Kristus kan. Yesus ngomong apa? Akulah roti yang turun dari surga. Jadi kita berjaga Sabat setiap minggu untuk menerima apa Yesus Kristus. Diperbaharui terus dan terus. Nah, ini semua 1 Tawarik 9. Jadi kita udah belajar 1 Tawarik 1 sampai 1 Tawarik 9. Nah, ketika buku ini ditulis, 1 Tawarik 1 sampai 1 Tawarik 9, orang-orang yang pulang dari Babel itu dibekali dengan hal-hal mengenai bagaimana sih kehidupan mereka, asal-usul mereka itu seperti apa, kenapa mereka ada di posisi ini sekarang, dan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Buku ini tuh kayak suatu pegangan yang menyadarkan mereka bahwa ada tujuan kehidupan yang berpusat pada bait suci. Karena negara kita ini bukan negara kayak negara lain. Negara kita ini tujuan utamanya satu, kerajaan Allah. Nah, ketika mereka sadar itu, mereka dapat melanjutkan kehidupan yang imamat dan rajani. Dan kita pun hari ini yang diberikan kasih karunia untuk bisa mengerti semua rahasia yang di dalam nama-nama di kitab Tawarik, itu pun jadi suatu hal yang berharga buat kita. Karena kita jadi tahu juga, oh, kan aku termasuk imamat yang rajani. Berarti semua pencatatan ini pun memberikan nasihat kepadaku hari ini tentang bagaimana aku harus hidup di hadapan Tuhan. Nah, mulai minggu depan kita akan mulai bahas tentang Lewinya, imam besarnya, tugas-tugasnya, mungkin sampai ke pakaian-pakaian. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you.